Terima kasih atas pembacaan Alkitab oleh Bapak Andika tadi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mendahului acara perjamuan kudus kita lebih dulu menghadap Tuhan dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur lagi Tuhan memberikan kami kesempatan istimewa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu sudah membacakan bagi kami tadi dan sekarang kami akan merenungkannya. Kami tahu bahwa firman-Mu terlalu tinggi dan dalam bagi hati pikiran manusiawi kami. Oleh sebab itu kami mohon pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kami, baik hamba-Mu yang memberitakan maupun umat-Mu yang mendengarkannya, supaya firman-Mu boleh datang dan berkuasa atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Pembacaan tadi bercerita tentang pelayanan Tuhan Yesus yang di satu daerah di Galilea yang didatangi juga oleh para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi ini adalah kaum yang sangat ketat melaksanakan aturan agama Yahudi pada waktu itu. Mereka memisahkan diri untuk demi kemurnian kehidupan agama mereka. Dan para ahli Taurat ini adalah orang-orang yang mengkhususkan diri untuk mempelajari Alkitab, mempelajari Taurat pada masa itu. Jadi mereka ini tergabung antara lain di dalam satu organisasi agama Yahudi yang bernama Sanhedrin. Dan mereka lah yang berkuasa atas walaupun Israel dalam penjajahan sehingga secara politik tidak punya kekuasaan karena di bawah kuasa Romawi, tapi orang ahli Taurat dan orang Farisi ini ditambah orang Saduki yang itu kelompok yang lain lagi, mereka yang berkuasa menentukan hidup matinya orang Israel pada saat itu, terutama dalam soal agama. Tetapi kalau pada saat itu karena agama itu tidak dipisahkan dari kehidupan negara, agama itu menjadi satu dengan negara, sehingga berarti mereka berkuasa atas kurang lebih hidup mati bangsa Yahudi pada zaman itu. Nah, mereka datang dari bagian-bagian lain perjanjian baru, Injil-Injil terutama, kita tahu bahwa mereka selalu datang untuk mendengarkan ketika Yesus mengajar atau Yesus melaksanakan pelayanannya secara umum. Dan umumnya tujuan mereka adalah untuk mencari kesalahan Yesus sehingga bisa mendakwa dia dengan hukuman, kalau bisa hukuman mati. Dan memang akhirnya mereka melakukan itu walaupun dengan tuduhan yang tidak jelas kemudian waktu Yesus akhirnya disalibkan. Nah, di sini juga mereka melakukan itu. Mereka datang dan berusaha menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Rupanya Yesus mengajar orang-orang dan mereka tidak menemukan itu. Nah, tapi mereka tetap berada di situ, duduk mereka mendengarkan. Akhirnya terjadilah apa yang kita baca di sini. Ada seorang lumpuh yang tentu saja tidak bisa berjalan, dan teman-temannya perlu dicatat Bapak Ibu betapa setia kawan teman-temannya ini. Memang contoh orang Kristen yang baik Bapak Ibu, mengetahui teman mereka lumpuh dan mereka tahu Yesus bisa membuat mujizat. Mereka tidak membiarkan orang lumpuh ini sendiri. Mereka mengangkat dia di satu tilam semacam tempat tidur, mereka bawa. Begitu sampai ke tempat di mana Yesus ada di rumah itu, mereka lihat rumah itu penuh, tidak mungkin bisa masuk untuk bawa temannya yang lumpuh ini untuk disembuhkan oleh Yesus. Kita tahu bahwa rumah orang Yahudi pada zaman itu atapnya itu rata, orang mungkin bisa menjemur gandum dan apa di atas. Nah, mereka naik ke situ. Mereka tidak putus asa bahwa orang terlalu banyak. Mereka tidak menjadi malas dan mengatakan, aduh ini orang banyak tidak mungkin ketemu Yesus, biar pulang saja. Memang bukan nasibnya mau disembuhkan. Tapi mereka setia kawan. Mereka rela bersusah-susah mendukung temannya yang lumpuh itu. Ini contoh baik sekali bagi kita sesama orang Kristen di dunia yang makin individualistik ini. Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka seperti disaksikan, mereka melubangi atap, turunkan temannya yang lumpuh dengan mungkin tali, turunkan tepat di hadapan Yesus. Lalu yang Yesus melihatnya dan Yesus
mengetahui bahwa orang-orang ini memang percaya kepadanya. Percaya bahwa dia bukan hanya seorang manusia biasa, tapi dia juga punya kuasa ilahi. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kita mempelajari satu hal. Orang ini datang bukan untuk diampuni dosanya. Orang ini datang untuk disembuhkan. Dan ini pelajaran yang baik bagi kita gereja pada masa kini. Saya bukan 1-2 kali saya mendengar, bahkan pendeta-pendeta dan anggota jemaat tentu saja, yang sering mengatakan bahwa kebutuhan kita sekarang ini kebutuhan yang real. Bukan soal doa, soal rohani, tapi ya kebutuhan tiap hari. Kesembuhan, kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan, juga kebutuhan ekonomi kita dan sebagainya. Dan memang orang ini datang, memang ada, Yesus melihat iman mereka, tapi orang ini datang kelihatannya terutama supaya badannya disembuhkan oleh Yesus. Ada kemungkinan dia hanya berpikir tentang itu. Dia percaya bahwa Yesus ini bukan hanya manusia biasa, memang punya kuasa ilahi, tapi hanya untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita jujur, saya tidak menghakimi siapa-siapa tentu saja, termasuk diri saya sendiri. Tapi apakah kita juga kadang seperti itu? Kita beragama, kita mengaku percaya Tuhan, supaya bisa mendapatkan berkat-berkat duniawi dari Tuhan. Ya, kesembuhan kalau sakit, keberhasilan dalam berbagai bidang, kalau bisa sedikit kaya atau minimal sukseslah secara ekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Yesus tahu bahwa kebutuhan utama orang ini dan kita semua tentu saja adalah pengampunan dosa. Bagi Yesus tidak ada gunanya kalau dia menyembuhkan orang ini sehingga orang ini menjadi manusia yang paling kuat di muka bumi, kalau dosanya tidak diampuni sehingga dia akhirnya pergi juga ke neraka. Jadi memang harus dosanya diampuni dan itu menyelesaikan segala sesuatu. Mungkin sekali itu tidak menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi di tengah dunia ini, persoalan kehidupan yang sedang dihadapi di dunia ini. Tapi kan semua persoalan di dunia ini Yesus sebagai bukan hanya manusia tapi juga Tuhan yang bisa melihat sampai kekal. Dia tahu bahwa entah dia sembuhkan hari itu atau tidak, toh orang ini akan selesai hidupnya dan selesai juga kelumpuhannya. Cuma soal waktu. Mau lumpuh sampai kapan? Sampai 200 tahun? Tidak. Paling umurnya 80, 90 kalau memang kuat. Dan selesai juga kelumpuhan dan semua masalah kehidupannya. Tapi Yesus menyelesaikan masalah utama, mengampuni dosanya supaya begitu hidupnya selesai. Umpama dalam dunia ini sudah harus menderita, tidak melanjutkan penderitaannya di atas sana. Karena itu Yesus berkata, dalam ayat yang ke-20 tadi, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Karena itu yang paling penting bagi Yesus. Dan saya tahu bahwa kita semua bergumul dengan hal itu. Kita merasa lebih tahu dari Tuhan tentang apa yang paling penting bagi kita. Tuhan, saya perlu sembuh, Tuhan, saya sakit. Saya perlu anak saya lulus dari ujian besok pagi, Tuhan. Saya perlu kalau bisa keuangan saya lebih baik tahun ini, Tuhan. Pengampunan dosa, ya mungkin baik juga, tapi apa relevansinya dengan pergumulan hidup saya hari ini ya? Karena kita cuma bisa melihat di sini, sedangkan Yesus bisa melihat sampai kekal. Memang ada penjelasan mengapa Yesus Tuhan sewaktu-waktu membiarkan kita melanjutkan hidup kita dengan penuh problem dalam berbagai hal. Penjelasannya bisa sangat panjang, kita tidak punya cukup waktu untuk itu. Hanya secara singkat bisa dikatakan seperti tadi saya singgung bahwa Tuhan melihat kekal. Tuhan tidak melihat hidup kita di dunia yang singkat ini. Dia tahu bahwa semua itu memang selesai juga nanti. Entah dia sembuhkan hari itu atau dibiarkan sampai hari terakhir hidup kita di dunia ini, toh selesai juga. Sehingga yang utama diselesaikan adalah dosa orang itu harus diampuni. Dan itu juga cara kita seharusnya mendekati Tuhan.
cara kita seharusnya berhubungan dengan Tuhan. Memandang dengan pandangan yang Tuhan, pandangan Tuhan, bukan dengan pandangan kita sendiri. Tidak perlu saya jelaskan panjang-panjang bahwa memang kita boleh saja berdoa minta disembuhkan kalau sakit, minta supaya anak-anak, saudara kita berhasil dalam satu dua hal, juga diri kita sendiri kalau ada problem bisa minta Tuhan kalau bisa problem itu bisa selesai dan sebagainya. Boleh. Itu tentu saja tidak salah. Tapi yang salah kalau itu dijadikan yang utama dalam kita berhubungan dengan Tuhan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa itu yang paling utama. Kita tahu di Alkitab ada orang-orang yang Tuhan contohkan yang persoalan hidupnya tidak Tuhan selesaikan sama sekali sampai mereka mati. Contoh yang paling ekstrim yang pasti Bapak Ibu semua tahu ialah penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Yesus tahu dia menderita, tangannya dipaku, diikat sudah hampir mati. Yesus tidak turunkan dia dari salib. Yesus tidak kurang, oke, saya kasih kuasa supaya semacam painkiller. Jadi rasa sakit karena dipaku di salib hilang. Tidak, Yesus tidak buat itu. Tapi Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena Yesus tahu, Yesus bukan orang yang bahasa Indonesianya apa? Tegaan. Tega lihat orang sakit dibiarkan saja, bukan. Tapi karena Yesus tahu itu akan segera selesai itu. Tidak ada apa-apanya. Dibandingkan kebahagiaan kekal yang dia hadapi. Dia siapkan buat orang yang percaya. Dan satu contoh lagi Lazarus, orang miskin itu, bukan Tuhan tidak sembuhkan dia dari penyakit boroknya, tidak tingkatkan ekonominya sedikit supaya jangan tetap jadi pengemis, tidak, Tuhan biarkan dia jadi pengemis, sakit, borok sampai mati. Tapi sudah itu Alkitab bersaksi, Yesus katakan begitu dia mati, malaikat-malaikat membawa dia ke pangkuan Bapak Abraham. Pengajaran ini tidak populer Bapak Ibu. Tidak populer sama sekali. Tapi kalau kita mau taat pada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak berharap bahwa saya berdiri sini dan mengkampanyekan sesuatu untuk popularitas pribadi saya atau gereja ini. Maka kebenaran ini harus disampaikan. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Apapun yang kita akan hadapi dalam hidup kita nanti ini, hari ini dan nanti. Kita tahu bahwa Yesus tahu apa yang sebenarnya paling penting bagi kita. Yaitu bahwa dosa kita harus diampuni. Supaya kita setelah seluruh hidup kita di dunia yang penuh pergumulan dan kesedihan ini selesai. Kita bersama-sama dia dalam Firdaus yang kekal. Nah, orang-orang Farisi bahkan tidak berpikir sampai ke situ. Mereka hanya ingin mencari kesalahan Yesus. Mereka tidak mau mengakui sama sekali bahwa Yesus ini anak Allah. Mereka lihat itu dan mereka mulai berpikir, wah dia ini menghujat Allah. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Itu ayat 21 ya Bapak Ibu. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Memang betul hanya Allah. Alkitab berkata cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Tetapi mereka tidak berpikir sama sekali bahwa Yesus anak Allah berkuasa mengampuni dosa. Mereka ingin mencari kesalahan karena mereka tahu orang yang menghujat Allah itu akan bisa dihukum mati dalam hukum agama Yahudi pada zaman itu. Dan mereka tahu ini mereka dapat kesempatan untuk menghukum Yesus. Tapi Yesus Tuhan, dia tahu pikiran mereka. Dia katakan, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Mengapa Yesus tidak katakan apa yang kamu pikirkan di otakmu, tapi dalam hatimu? Karena dalam tradisi bahasa Yunani kuno, hati itu adalah pusat kehidupan manusia. Jadi memang bukan cuma pikiran mereka yang jahat terhadap Yesus, tapi seluruh diri jiwa mereka memang benci pada Yesus. Jadi Yesus katakan, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Bapak Ibu sekalian, lalu Yesus lanjutkan, manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Nah, mana yang lebih mudah Bapak Ibu? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Ya kalau cuma omong sih dua-duanya gampang. Dosamu sudah diampuni Pak, Ibu. Siapa yang tahu betul atau tidak? Kan tidak, tinggal omong. Bangunlah berjalan, nah sedikit lebih sulit. Karena kalau habis itu tidak bisa bangun, ketahuan bohong. Tapi ini maksud Yesus. Bagi Yesus, mengatakan bangunlah berjalanlah itu tidak sulit sama sekali. Sebab dia Tuhan.
Dia menciptakan langit dan bumi, bisa menghidupkan orang mati, apalagi cuma membangunkan orang yang lumpuh. Tapi mengatakan dosamu sudah diampuni, secara manusia saja dalam keadaan saat itu bisa membuat Yesus dihukum mati. Karena dia dianggap menghujat Allah. Karena mereka tidak mengakui dia sebagai anak Allah. Dan dalam rangka tugas Yesus sebagai juru selamat, misi Yesus sebagai juru selamat, itu lebih sulit lagi. Sebab dosa tidak bisa diampuni dengan Yesus mengeluarkan sedikit kuasa. Seperti membangunkan orang lumpuh atau membuat orang buta bisa melihat. Itu Yesus cuma keluarkan sedikit kuasanya, orang lumpuh melihat, orang sakit sembuh dan sebagainya. Tapi demi keadilan Allah, dosa hanya bisa diampuni kalau Yesus menyerahkan dirinya dipaku di atas kayu salib. Jadi itu jauh lebih sulit buat Yesus. Orang-orang Farisi tidak mengerti itu. Bapak Ibu sekalian, tapi saya berharap kita semua mengerti itu, Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya kita bersedia mengambil bagian dalam perjamuan kudus nanti. Karena kita mau mengingat pengorbanan Yesus, darahnya ditumpahkan, tubuhnya dipaku, dihancurkan, darahnya ditumpahkan, supaya dosa kita bisa diampuni oleh keadilan Allah. Manakah yang lebih sulit buat Yesus? Lebih sulit mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena dia tahu untuk mengampuni dosa itu membutuhkan pencurahan darahnya dan penghancuran tubuhnya dalam kematian yang paling mengerikan sepanjang sejarah manusia di atas kayu salib. Dan kita semua mengingat itu, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ketika dosa kita orang percaya diampuni oleh Allah, itu tidak diampuni seperti pengajaran agama lain yang mengatakan hanya karena Allah penuh rahmat dia sudah mengampuni saja begitu. Tidak, Allah adil dan berwibawa. Dosa harus dihukum dan dia menghukum dosa kita orang percaya di dalam diri Yesus. Dia menegur kita kalau kita masih buat itu di dalam hidup kita di dunia ini. Kadang-kadang dia tegur kita, tetapi puncak hukuman karena dosa dia tanggungkan pada Yesus di atas kayu salib. Dosa orang yang lumpuh itu dan dosa kita semua bisa diampuni hanya karena Yesus pergi naik ke atas kayu salib, dipaku, dibunuh, dipermalukan semalu-malunya di sana. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Tapi Yesus masih berurusan dengan orang-orang Farisi ahli Taurat ini yang masih tidak percaya. Dan untuk membuat mereka melihat bukti bahwa dia memang bukan orang biasa, tapi dia juga anak Allah. Dia katakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jadi dia bicara dengan ahli-ahli Taurat supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu dia katakan pada orang lumpuh itu, bangkitlah. Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang lumpuh itu bangun. Yesus membuktikan pada ahli-ahli Taurat bahwa dia memang berkuasa mengampuni dosa dengan jalan melakukan mujizat. Jadi mujizat Yesus buat. Bukan hanya untuk menunjukkan bahwa dia bisa buat mujizat. Bukan untuk memenuhi permintaan sekelompok orang yang berkumpul di lapangan untuk berdoa. Tapi untuk menunjukkan pada para ahli Taurat bahwa dia memang anak Allah. Dia menyebut dirinya supaya kamu tahu anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu dalam sekali Bapak Ibu. Kalau kita jelaskan bisa 1 jam. Secara singkat kurang lebih begini Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan supaya kamu tahu anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mengapa dia pakai istilah anak manusia? Dan menurut catatan inilah pertama kali Yesus menyebut dirinya anak manusia dalam sepanjang cerita Injil Lukas. Dia ingin mengatakan pada ahli Taurat orang Farisi, kamu mempelajari Alkitab. Dari kecil, kamu tahu bahwa istilah anak manusia ini muncul pertama kali, muncul secara cukup menonjol waktu Nabi kamu dahulu, ratusan tahun yang lalu, yaitu Nabi Daniel, mendapat penglihatan dari Allah. Itu dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dan seterusnya Bapak Ibu. Daniel melihat bahwa Allah duduk di atas takhta penghakiman
Dan seorang serupa anak manusia datang menghampirinya dan diberikan kuasa atas segala bangsa. Dan Yesus mengatakan yang Daniel lihat itu adalah aku, anak manusia, yang mendapat kuasa dari Allah karena aku anak Allah untuk mengampuni dosa. Orang-orang Farisi tidak bisa percaya. Tentu harapan kita bahwa oleh kuasa Roh Kudus kita bisa percaya bahwa Yesuslah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa, yang akan datang menghakimi orang yang mati dan yang hidup. Tetapi yang sudah lebih dulu mengorbankan dirinya disalib, mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita semua. Dengan iman itulah, harus dengan iman seperti itu kita menghampiri meja perjamuan Tuhan. Karena Rasul Paulus mengajar jemaat Korintus, siapa yang menghampiri meja perjamuan Tuhan tanpa iman yang sungguh-sungguh akan pengorbanan Kristus, dia menghampiri meja perjamuan demi penghukuman dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Harus dengan iman, tidak boleh hanya karena tradisi. Orang yang tidak mengerti pengorbanan Yesus jangan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Itu menghukum diri kita sendiri. Hanya bagi kita yang percaya, tentu saya tidak mengharapkan semua Bapak Ibu mengerti penuh secara teologis makna pengorbanan Kristus. Tetapi yang mengakui sepenuhnya bahwa memang Kristus harus menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Mari kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan sukacita. Sebab dosa kita memang diampuni. Sehingga kita hanya harus menanggung teguran-teguran Tuhan karena kenakalan kita di dunia ini. Tetapi kita tidak akan mengalami hukuman kekal sesudah kehidupan di dunia ini berakhir. Karena dosa kita sudah diampuni. Orang-orang itu bersuka cita melihat mujizat yang Yesus buat. Kita tentu kalau seandainya satu waktu-waktu kita berdoa minta kesembuhan, kesuksesan dan sebagainya. Dan kalau Tuhan berkenan, tidak berkenan itu tidak boleh menjadi masalah bagi orang yang sungguh-sungguh beriman. Tapi kalau sewaktu-waktu Tuhan berkenan, kita berdoa untuk kesembuhan dan sebagainya dan Tuhan kabulkan, memang kita wajib harus bersukacita dan bersyukur. Tetapi kita harus lebih bersukacita dan bersyukur bahwa dosa kita sudah diampuni. Bahwa perjamuan ini menjadi tanda. Seperti yang dikatakan pada hari malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Bahwa pada waktunya Tuhan Yesus akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang agung di dalam kerajaan Bapaknya bersama kita semua orang-orang percaya. Dan kesitulah tujuan kita Bapak Ibu sekalian. Kesitulah tujuan kita. Untuk itulah kita mengambil bagian dalam perjamuan-perjamuan kudus yang gereja selenggarakan. Baik kita semua yang percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Bapak Ibu tidak semua kita berbahasa Indonesia, saya minta beberapa menit. The Gospel of Luke chapter 5 verse 17 to 26 is telling us the story about Jesus' encounter with the Pharisees and the doctors of, some translations say the doctors of law, and with onlookers and his disciples, and with a paralytic man who was lowered down from the ceiling by his friends in order for Jesus to heal him. And we have to take a note of how good his friends were. They were really friends indeed. Friends indeed are friends in need. We Christians in this individualistic era have to follow their example, to help their friends, especially bring their friends to Jesus. That's the sign of faith, and Jesus saw it. When the man had been lowered down before Jesus, Jesus said to him, Jesus was saying here, and Jesus looked at their faith. Jesus knew that they had faith in him, and Jesus said to him, "Brother, your sin has been forgiven." The Pharisees was mad. They said, "Who is this man? Why did he think that he can forgive sins? Only God can forgive sins." Jesus knew what they were thinking. They failed to recognize that Jesus is the Son of God, who has power to forgive sin.
So Jesus said to them, which is easier? To tell this man to rise and to walk, or to tell him that his sin is forgiven? What does it mean? Jesus doesn't give us answer here, but we have to find it from the other parts of the Bible or the whole meanings of the gospel. To tell this man that he sinned, to tell this man to get up and walk, of course it's impossible for me or for you, because he's a paralytic man. But it's easy for Jesus because he's the Son of God. Jesus just have to use maybe a little part of his power to cause this man to get up from his paralytic condition and walk as a normal people doing. But to forgive this man's sin and to forgive our sins, it cost Jesus to be crucified. And even at that very time, it could cost Jesus his life. Why? Because blasphemy, not only in Indonesia today, but blasphemy in the ancient Jewish tradition is worthy of capital punishment. So Jesus said, but Jesus knew that it's more important for this man to be forgiven of his sins than to be made whole again, to be made capable of walking again. Why? Jesus knew that even if that day he doesn't heal this man from his condition, one day this man's life is going to be ended in this world and all his sufferings gone. But if his sin is not forgiven, he's going to suffer more in the next life. So Jesus forgives his sin. And that is our faith as today we come to the Lord's table. We believe that our sins have been forgiven not only by Jesus use some of his power, but by him sacrifice himself, shed his blood on the cross for us. And if we truly believe that that is more important than a healing or a successful anything in our lives, that forgiveness of sin is more important than anything in our lives, then we deserve to come to join all believers, participate at the Lord's table. Because Apostle Paul teaches the church in Corinth that we have to come to the Lord's table with a true knowledge and faith in the sacrificial death of Jesus, so that our Holy Communion is blessed by him. And as Lord Jesus himself promised at the last night before he was crucified, this kind of communion is a sign and a guarantee for us that one day all of us who truly come in faith to him in this Holy Communion will be with him in a great communion in his Father's kingdom. So let us join together, participate, take part today in the Lord's table, believing that our sins have been forgiven. Amen.